ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya menghimbau, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Tentunya sesuai dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Jokowi pun menekankan pemerintah akan berupaya maksimal mengatur arus balik untuk mengurai kemacetan. Selama arus balik, selain sistem satu arah, ganjil genap akan menyesuaikan serta larangan truk masuk di jalan tol tetap diberlakukan. Tim Liputan Kompas TV. Puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi 6 hingga 8 Mei, kini mulai dilakukan langkah antisipasi kemacetan. Sistem satu arah akan diberlakukan saat arus balik dari Semarang menuju ke Jakarta. Mulai dari gerbang tol Kali Kangkung ke Karawang, bahkan ke Halim akan diberlakukan sistem satu arah. Berikut jadwal pemberlakuan sistem satu arah ketika arus balik mulai Jumat 6 Mei 2022. Pada Jumat 6 Mei 2022, sistem satu arah akan diberlakukan dari tol Kali Kangkung hingga kilometer 47 Karawang. Sistem satu arah ini akan dimulai pada pukul 14 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Sabtu 7 Mei 2022, sistem satu arah akan kembali diberlakukan sama dari Kali Kangkung hingga kilometer 47 Karawang. Namun yang berbeda adalah jam pemberlakuannya, yakni mulai pukul 7 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, di hari ketiga yang diprediksi menjadi puncak arus balik Minggu 8 Mei 2022. Sistem satu arah akan diberlakukan dari tol Kali Kangkung hingga kilometer 47 Karawang mulai pukul 7 hingga Senin 9 Mei 2022. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu ini, sistem satu arah juga berlaku di kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 3+500 Halim. Sementara itu, kendaraan dari Jakarta yang akan menuju ke Bandung pun bisa melewati jalur alternatif selama penerapan one way atau satu arah arus balik Semarang-Jakarta. Jalur alternatif pertama yakni melewati Jagorawi, Puncak, Cisarua, Cipanas, Cianjur, Sukaluyu, Cipatat, Padalarang, Bandung. Selanjutnya alternatif kedua melintasi Jagorawi, Cibubur, Cilengsi, Jonggol, Cianjur, Padalarang, Bandung. Alternatif ketiga melalui Kalimalang, Kedung Waringin, Karawang, Purwakarta, Wanayasa, Lembang, Bandung. Dan alternatif keempat melewati jalur Kalimalang, Kedung Waringin, Karawang, Purwakarta, Sukatani, Darangdang, Cikalong, Padalarang, Bandung. Menghindari kepadatan atau kemacetan jalan saat arus balik nanti, Presiden Jokowi pun berpesan kepada pemudik agar pulang lebih awal ataupun baru pulang setelah puncak arus balik.
Jakarta. Nah itu berarti yang belum kembali masih sekitar separuhnya lagi ya. Kalau kita hitung pas lagi mudik itu kan sampai dengan H-1 itu 1,7. Kalau dihitung H1-nya 1,9, jadi separuh belum balik ya. Nah memang kami himbau supaya kembali sebelum puncak hari Minggu ya, hari ini atau nanti setelah pada saat periode arus balik ini terjadi ya. Kan minggu depan juga anak sekolah juga ditambah liburnya sampai tanggal 12. Dari sisi gerbang sendiri kita optimalkan kapasitas gerbang. Di sini ada 32 gardu, kita bisa lihat sayap-sayapnya kita buka, gardu miring juga kita buka, kita tambahin MR. Di sini mobile readernya ada 6, ya. Kemudian yang kita operasikan sekarang ini adalah 28 ya gardunya. Nah, kemudian itu dari sisi gardu. Nah, kemudian tentu dari sisi lalu lintas di jalur, ya ada beberapa yang kami siapkan. Ya, misalnya nanti dari kilometer 60 sampai dengan 52, Jasa Marga sudah menambah 1 lajur pelebaran, sudah open traffic sejak saat mudik kemarin. Jadi dari 3 lajur di situ menjadi 4 lajur. Untuk yang dari Cipularang mau ke Jakarta, nah itu juga bisa memanfaatkan fungsional dari Sadang sampai dengan Kertanegara, Japek Selatan. Tapi saat ini kalau kita lihat ini kan one way. Jadi alhamdulillah ini relatif cair ya dan tinggi di sini ya. Memang himbauan kami adalah bagi masyarakat yang justru bepergian arah menuju timur, karena ini kan prioritasnya ke barat. Nah, kami himbau yang menuju ke timur ya sementara tidak menggunakan jalan tol dulu, jadi lewat jalan non-tol. Gitu kira-kira gambarannya. Baik Pak, ini jika kita lihat kan memang sejauh ini untuk kawasan ini ramai lancar begitu, namun ini sempat tersendat di gardu-gardu ini Pak. Ini lantas selain untuk penambahan gardu, ini mungkin ada cara mengatasi lain dari pihak Jasa Marga yang sudah dipersiapkan begitu Pak? Ya, gini Mbak, ya jadi kalau kita bicara kapasitas, kita bisa lihat ya. Jadi antrian sebenarnya nggak terlalu panjang, ya antrian nggak terlalu panjang karena ini kita sudah buka 28 dan kita punya 32. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan, kita masih tambah lagi bisa 4, gitu ya. Kemudian kita juga ada tadi saya sampaikan mobile reader dan sebagainya, kita bisa tambah lagi ya. Nah tapi yang saya ingin garis bawahi juga adalah beberapa kali kepadatan itu disebabkan sama saldo kurang. Ini masih sering terjadi. Jadi kami memang mendorong kepada pengguna jalan, tolong bisa disiapkan saldo. Jadi ketahui tarifnya berapa dan kemudian pastikan saldonya mencukupi. Dan kalau misalnya nanti ternyata misalnya saldonya kurang, pastikan dulu mau masuk ke jalan tol sudah punya saldo cukup. Tapi kalau kurang bisa isi di rest area. Di seluruh rest area kami kerjasama dengan perbankan penerbit elektronik money, kami ada 21 titik tambahan untuk top up saldo ya. Jadi jangan mengandalkan isi ulang saldo atau top up saldo di gerbang. Kasihan mengganggu saudara-saudara kita yang ada lagi ngantri di belakang. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Heru atas waktu dan informasinya. Selamat siang. Atau ada kendaraan tersendat atau kepadatan kendaraan mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 54 tol Jakarta Cikampek, yang mana menurut pantauan kami untuk kepadatan kendaraan di sini sudah terjadi sejak pukul 9 pagi tadi hingga siang hari ini. Dan untuk dominasi kendaraan yang kami pantau ini masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi, kemudian bus pariwisata dan juga bus antar kota antar provinsi. Namun di hari ini kami sudah mulai melihat adanya truk-truk pengangkut barang yang juga melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan untuk penyebab kemacetan yang terjadi di kilometer 70 saat ini, memang terdapat adanya penyempitan jalan di kilometer 70 gerbang tol Cikampek utama, sehingga inilah yang menjadi penyebabnya kemacetan mengular hingga kilometer 72. Selain itu juga di kilometer 70 ini ada diberlakukan kontraflow sebanyak 2 jalur, dan juga kami tadi memantau ada banyak sekali pengendara ataupun kendaraan yang tidak memiliki saldo e-tol cukup. Dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya kepadatan hingga kira-kira 20 km. Selain itu juga memang menurut informasi yang kami himpun dari pihak Jasa Marga, di hari ini volume kendaraan untuk arus balik sudah meningkat cukup signifikan, yang mana menurut data sejak pukul 11 tadi siang ada sekitar lebih dari 25.000 kendaraan sudah masuk wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikatama, dan ada sekitar 5.600 kendaraan yang terpantau keluar menuju ke Palimanan. Untuk prediksi di hari ini sendiri, Jasa Marga memprediksi akan ada lebih dari 78.000 kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jabodetabek, dan jika diakumulasikan menurut data dari Jasa Marga, tercatat bahwa memang ada kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek, di mana di hari kemarin 5 Mei 2022 ini tercatat ada sekitar 120.000 lebih kendaraan yang sudah masuk ke wilayah Jakarta melalui 4 gerbang tol.
Saat ini masih diberlakukan kontraflow dari kilometer 72 hingga kilometer 70 sebanyak 2 lajur, kemudian dilanjutkan kontraflow sebanyak 1 lajur dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Dan rencananya di hari ini pukul 2 siang hingga pukul 12 malam nanti ini akan diberlakukan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah hingga ke kilometer 47 jalan tol Jakarta Cikampek. Kemudian dilanjutkan dari kilometer 47 ke kilometer 28 ini dilanjutkan kontraflow. Selain itu juga, ini yang perlu diperhatikan bagi para pengendara yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek di tanggal 7 dan 8 Mei 2022 nanti, hari Sabtu dan juga Minggu, sejak pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat ini akan diberlakukan one way dari kilometer 414 Semarang hingga ke kilometer 3 tol Halim Jakarta. Dan sebenarnya ada 3 indikator diberlakukannya one way ini jika nantinya ada lebih dari 4.000 kendaraan per jamnya yang sudah melintas di gerbang tol Palimanan Utama, maka akan diberlakukan sistem one way dari tol Cipali hingga tol Jakarta Cikampek. Nantinya sebelum one way ini diberlakukan, dari pihak kepolisian akan memberlakukan sterilisasi kendaraan baik yang ada di jalur tol maupun yang ada di rest area. Sehingga dihimbau bagi kendaraan yang terkena dampak adanya one way di arus tol, maka bisa menggunakan jalur-jalur alternatif.